mereka ini merusak masjid-masjid kaum muslimin. Masjid dirusak dan mereka menjadikan masjid ini apa? Khammarat, menjadi apa? Menjadi tempat minuman keras. Jadi mereka menuhankan Ali tapi juga menghormati dan mengagungkan yang membunuh Ali. Karena apa? Dianggap Ibnu Muljam ini yang membunuh Ali ini telah menyampaikan Ali kepada makom ketuhanan yang sempurna. Orang-orang Syiah Nusairiyah ini mereka itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, saking bejatnya keyakinan mereka. Dan apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang terjadi di Suriah ini, hadirin, ini kalau kita lihat mungkin orang mengatakan baru-baru peristiwa ini yang terjadi adalah konflik kepentingan politik atau perang saudara dan seterusnya. Baik, saya bicarakan kondisi Suriah. Suriah itu yang menjadi penguasa di Suriah itu merupakan tirani minoritas. Tirani tapi minoritas. Berarti apa? Kelompok kecil tapi menjadi penguasa. Dari rezim Asad dari bapaknya, mereka ini adalah pemeluk Syiah Nusairiyah. Jadi keluarga Asad ini adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seperti kaum muslimin yang lainnya. Mereka ini adalah pemeluk Syiah Nusairiyah yang merupakan pecahan dari Syiah dan bentuk daripada aliran Syiah yang paling gulat atau paling ekstrim. Bahkan antara Syiah Nusairiyah dengan Syiah yang ada di Iran, mereka ini tidak cocok. Dan dianggap bahkan bukan bagian dari Syiah. Syiah Nusairiyah ini dibentuk, sekte ini di abad ketiga Hijriah oleh Muhammad bin Nusair. Nisbahnya kepada An-Nusair. Ya, Nusairiyah. Tapi mereka sering menyebut dirinya sebagai Alawiyah. Maksudnya Alawiyah dari kata Ali. Mereka ini berarti apa? Pengikutnya Ali. Dan tidak ada hubungannya dengan Alawiyah, Robita Alawiyah Indonesia, tidak ada hubungannya ya. Nah, si Muhammad bin Nusair ini dari awalnya Syiah kemudian membuat sekte sendiri dan dia mendakwahkan dirinya itu mendapatkan wahyu daripada Allah dan mendakwahkan nubuwah pada dirinya. Kemudian salah satu ajaran yang paling parah di dalam Syiah Nusairiyah ini bukan hanya sekedar mengkultuskan Ali sebagai sosok istimewa, tidak, tapi mereka ini sudah menjadikan Ali bin Abi Thalib ini termasuk ya Allah itu sendiri. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir nanti bisa dirujuk di peristiwa tahun 717 di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir mengatakan orang-orang Syiah Nusairiyah ini di tahun itu pernah melakukan hal yang membuat gonjang-ganjing umat Islam, keluar dari ketaatan pemimpin Islam. Kemudian mereka ini mendakwahkan pimpinannya itu adalah sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi maksudnya. Orang-orang Syiah Nusairiyah kemudian mereka ini masuk di sebuah kota yang disebut kota Jablah di provinsi Latakia di Suriah, provinsi di mana saya dulu tinggal selama 1 tahun. Orang-orang Syiah Nusairiyah kemudian mereka ini melakukan demo di jalanan. Mereka berdemo di jalanan dan mereka berteriak-teriak. Apa yang mereka teriakkan? Punya slogan. Dan slogannya menarik hadirin. Jadi nanti bisa menjadi apa? Bisa melihat kenapa kita harus memusuhi mereka. Karena slogannya itu kacau dan ngawur. Yang mereka teriakkan adalah la ilaha illa Ali. Tidak ada Tuhan kecuali Ali bin Abi Thalib. La ilaha illa Ali, la ilaha illa Ali. Tidak ada Tuhan kecuali Ali. Kemudian mereka masuk di kota Jablah dan membunuhi kaum muslimin. Dibantai kaum muslimin di situ di tahun 717 Hijriah. Dibantai, sebagian dipenjara. Kemudian mereka ini merusak masjid-masjid kaum muslimin. Masjid dirusak dan mereka menjadikan masjid ini apa? Khammarat, menjadi apa? Menjadi tempat minuman keras, tempat untuk pesta minuman keras. Orang Syiah Nusairiyah ini punya keyakinan untuk apa? Untuk mentakzim, memuliakan minuman keras. Salah satu ibadah yang mereka lakukan adalah mabuk. Mereka mabuk di masjidnya kaum muslimin, sementara kaum muslimin sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka sudah berteriak-teriak kaum muslimin itu. Wa Islamah, duhai Islam, wa sultanah, wahai para sultan, wa amirah, wahai para amir, tolonglah kami. Tapi waktu itu tidak ada yang menyambut. Sampai akhirnya umat Islam dibantai di situ tanpa ada perlawanan. Kemudian umat Islam yang masih tersisa di penjara itu diseret kembali oleh orang-orang Syiah Nusairiyah. Mereka dikeluarkan dan dipaksa untuk bersyahadat ulang. Qul la ilaha illa Ali. Katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Ali. Wasjud li ilahikal mahdi, dan kamu harus bersujud kepada Al-Mahdi yang pemimpin mereka itu dikatakan wasjud li ilahika. Kamu harus bersujud kepada Tuhanmu yang baru, yaitu Al-Mahdi yang mereka anggap sebagai Al-Mahdi itu. Jadi bukan hanya dianggap sebagai Al-Mahdi, tapi wasjud li ilahika. Dan kamu harus bersujud kepada Tuhanmu. Inilah akidahnya Syiah Nusairiyah. Jadi mereka berpuasa Ramadan, puasanya mereka itu cuma nggak makan minum. Puasa mereka itu masih makan, masih minum, tapi cuma satu puasanya, tidak nyampuri istri.
Kemudian mereka mengagungkan Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menuhankan Ali tapi juga menghormati dan mengagungkan yang membunuh Ali. Karena apa? Dianggap Ibnu Muljam ini yang membunuh Ali ini telah menyampaikan Ali kepada makom ketuhanan yang sempurna. Karena apa? Sudah memisahkan antara ruh ketuhanannya Ali dengan jasadnya manusia. Jadi diagungkan oleh mereka. Dan mereka tidak mengakui haji. Haji bagi mereka itu adalah bentuk penyembahan berhala. Dan Ali bin Abi Thalib itu tidak mati. Jadi diangkat oleh Allah, diangkat ke langit dan dia sekarang masih hidup di langit. Jadi ketika langit itu sedang geluduk itu bertanda Ali sedang marah. Kalau ada beledek, becutnya Ali itu. Dan itu banyak sekali ajaran-ajaran yang nyeleneh. Tapi ketika ada kalimat la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Ya, kita sudah punya kesimpulan kira-kira orang-orang yang memeluk sekte ini kira-kira masih dianggap Islam atau apa tidak? Nah, tidak. Bahkan dianggap murtad pun tidak. Murtad kan berarti dia masuk Islam kemudian keluar. Karena dia bukan bagian sama sekali daripada Islam. Saking rusaknya ajaran orang-orang Syiah Nusairiyah ini, maka seperti Ibnu Abidin, beliau mengatakan ya tidak boleh mereka diperlakukan seperti orang-orang kafir, bahkan sebagai orang musyrik. Tidak boleh dinikahi perempuannya, kemudian sembelihannya juga tidak boleh dimakan. Kalau ahli kitab kan masih boleh. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan balhum akfaru minal yahudi wa nasara. Bahkan orang-orang ini, orang-orang Syiah Nusairiyah ini, mereka itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, saking bejatnya keyakinan mereka. Dan apa yang mereka lakukan di tahun 717 dan sebelumnya yang mereka itu kemudian berteriak la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali, dan itu dilakukan oleh orang-orang Nusairiyah di masa ini. Bahkan lebih parah lagi. Sebenarnya ada banyak file, tapi karena waktu juga terbatas saya minta nggak usah ditayangkan. Nanti jenengan bisa lihat mungkin di Telegram saya, itu saya posting arsip-arsip lama. Jadi orang-orang Syiah Nusairiyah atau rezim Asad ini, bahkan mereka mengatakan jadi menangkapi ahlu sunnah, ada yang ditanam hidup-hidup, ya dikubur hidup tinggal kepalanya. Mereka kemudian berteriak begini, Qul la ilaha illa basaril Asad. Qul la ilaha illa basarul Asad. Katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Basar Asad. Ya hayawan, hei hewan. Kalau bahasanya udah pisuan di sini, gitu. Ayo ngomong. Tidak ada Tuhan selain Basar Asad. Dan itu ada beberapa video di mana umat Islam itu bukan disuruh menuhankan lagi Ali, tapi menuhankan Basar Asad. Dan mereka membuat grafiti di tembok. Tulisannya masih ada itu dokumentasinya. Saqata rabbuka wala yasqut Basarul Asad. Pangeranmu, Tuhanmu, Allahmu pasti akan guling, jatuh. Tapi Basar Asad tidak mungkin dia jatuh. Jadi syiar kekufuran itu diulangi lagi bahkan lebih parah. Nah, baik, kemudian tirani minoritas ini, ya saya kembali ke ini ajarannya Syiah Nusairiyah. Nanti kita bisa bedah lebih panjang lagi itu dengan ustadz-ustadz lain lah. Karena ini banyak cabangnya yang harus kita sampaikan biar kita punya sudut pandang yang lurus gitu.